kita satu di dalam doa. Kami naikkan segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu, dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya setiap kami dimampukan dengan Allah Roh Kudus untuk mengerti, memahami, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Mari kita membuka di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sedang memasuki tatanan kehidupan baru atau era baru dengan adanya pandemi COVID-19. Semua ini dilakukan agar setiap kita bisa kembali beraktivitas dan berproduktif dengan mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita bisa beraktivitas di dalam kegiatan kita hari lepas hari jika kita menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, dengan kepatuhan, dengan kesadaran penuh. Maka berbagai kegiatan, baik yang kita lakukan secara individual maupun dalam kelompok atau komunitas, dapat terselenggara dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua ini ketika kita memasuki kehidupan tatanan baru, semua harus kita patuhi tujuannya untuk memutuskan mata rantai penularan dan sekaligus menjaga agar kita tidak tertular dengan virus COVID-19 atau kita tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Pertanyaannya bagi kita, lalu bagaimana dengan kehidupan baru di dalam Kristus yang harus kita terapkan sebagai orang percaya? Lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana tatanan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari selama Tuhan percayakan hidup di tengah-tengah dunia ini. Hal yang pertama yang kita belajar pada ayatnya yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kekasih-kekasih Kristus, tatanan kehidupan baru di dalam Kristus yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, seperti tatanan baru dalam kehidupan yang saat ini kita jalani. Tatanan kehidupan yang baru di dalam Kristus dikatakan ayat yang ke-17, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Hal yang pertama kita belajar bahwa supaya kita bisa hidup dalam tatanan baru di dalam Kristus Yesus adalah jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah.
Atau bisa dikatakan bahwa tinggalkan gaya hidup lama kita. Tinggalkan gaya hidup kita yang tidak mengenal Allah. Kita orang yang hidupnya tidak mengenal Allah dikatakan bahwa dia pikirannya adalah pikiran yang sia-sia. Pikirannya adalah pikiran yang bodoh, dikatakan ayat yang ke-18. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Karena kedegilan hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19, kita diminta untuk hidup dalam tatanan baru. Kita diminta untuk hidup sesuai dengan tatanan yang baru. Menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Yang mungkin kita tidak memperhatikan tentang kebersihan. Yang mungkin kita tidak memperhatikan bagaimana kita harus menjaga jarak. Bagaimana kita tidak memperhatikan bahwa ketika kita berbicara, ada banyak hal yang bisa menyebabkan orang lain tertular lewat droplet yang kita keluarkan. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup di dalam tatanan baru di dalam Kristus Yesus diminta sebagai orang percaya, tinggalkan gaya hidup lamamu. Gaya hidup lama yang seperti apa? Pikiran yang kosong, pikiran yang sia-sia, pikiran yang diperhamba dengan dunia ini, dikatakan tinggalkan itu supaya kita bisa hidup dalam tatanan yang baru. Pikiran pengertian yang bodoh. Hidup orang yang berpengertian bodoh adalah orang yang hidup sesukanya, semaunya, tidak mau mematuhi aturan, tidak mau mengikuti segala tatanan kehidupan yang harus dikerjakan. Orang yang bodoh. Sehingga kalau kita mau hidup di dalam Kristus, hidup di dalam tatanan yang baru bersama dengan Kristus, kita harus meninggalkan hidup lama kita. Kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita. Kita harus meninggalkan hidup tanpa pengertian yang benar dan perasaan yang tumpul. Orang bodoh dikatakan ayatnya yang ke-18. Orang yang pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam diri mereka, kedegilan yang ada di dalam hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, ayat yang ke-19, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Meninggalkan gaya hidup lama, karena gaya hidup lama adalah gaya hidup yang tidak memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Dikatakan hidupnya jauh daripada persekutuan dengan Allah. Bagaimana dia bisa peka? Bagaimana dia bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, kekasih-kekasih Kristus, agar kita bisa hidup dalam tatanan kehidupan yang baru di dalam Kristus, ingatlah hal yang pertama. Tinggalkan gaya hidup lama kita. Tinggalkan hidup yang tidak memiliki pengertian yang benar. Tinggalkanlah perasaan tumpul, mati rasa, tidak tahu malu. Tinggalkan hal-hal itu supaya kita bisa hidup di dalam tatanan yang baru. Hal yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam tatanan kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, kita diminta untuk menyesuaikan diri kita dengan kehidupan baru yang di dalam Kristus. Kita harus menyesuaikan diri kita dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Hal yang pertama, tinggalkan gaya hidup lamamu yang penuh dengan kesia-siaan, yang penuh dengan pikiran tumpul. Hal yang kedua, menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Karena mengapa kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di dalam Kristus? Ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Ayat yang ke-20 berkata, kamu telah belajar mengenal Kristus.
karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang dinyatakan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Kita bisa menyesuaikan diri kita karena kita sudah diajar, kita sudah belajar, kita sudah mendengar tentang siapa itu Yesus, kita telah menerima pengajaran itu. Sehingga kita harus menyesuaikan, sehingga kita bisa menyesuaikan diri kita dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Dalam masa karantina yang kita alami dalam menghadapi COVID-19, hampir kurang lebih 4 bulan, masing-masing kita bekerja dari rumah, masing-masing kita bersekolah dari rumah, segala sesuatu aktivitas kita lakukan dari rumah. Bahkan jika tidak penting kita keluar, kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak kita satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, setelah kita melakukan aktivitas kita harus selalu mencuci tangan kita. Kita harus selalu menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun. Tujuannya supaya kita tidak tertular. Itu adalah pembelajaran. Kita telah mendengar tentang ajaran. Kita telah belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memasuki kehidupan yang baru, itu adalah hal-hal baru yang harus terus kita lakukan agar kita terhindar dari COVID-19. Dalam kehidupan kerohanian kita diminta supaya kita bisa hidup dalam tatanan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita diminta untuk menyesuaikan diri kita. Kita diminta untuk menyesuaikan, untuk mampu mengikuti, untuk hidup di dalam kehidupan baru yang Kristus ini. Karena apa? Karena kita telah melewati proses pembelajaran. Karena kita telah mendengar tentang pengajaran, kita telah menerima pengajaran itu, pengajaran yang baik di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita harus menyesuaikan diri. Dikatakan ayat yang ke-24, mengenakan manusia baru. Mengenakan, yang pertama menanggalkan, yang kedua mengenakan pakaian yang baru. Otomatis gaya hidup kita juga harus kita sesuaikan. Bukan kita hanya mengenakan pakaian kita yang bagus di luar, tetapi di dalamnya adalah pakaian yang compang-camping. Diminta supaya kita menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Artinya bahwa di luar kita mengenakan Kristus, di dalam diri kita juga kita harus mengenakan kasih Kristus, karena kita sudah mengikuti, kita sudah mendengar, kita sudah belajar, kita menerima pengajaran itu, sehingga kita harus mengalami perubahan di dalam hidup kita. Hal yang ketiga supaya kita bisa hidup di dalam tatanan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Hal yang ketiga, mari kita lihat ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saya bacakan ayatnya yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita supaya bisa hidup di dalam tatanan kehidupan baru di dalam Kristus, yang harus kita lakukan adalah mempraktekkan, melakukan, mengerjakan tatanan kehidupan baru itu terus-menerus di dalam hidup kita. Satu contohnya ayat yang ke-25. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Mempraktekkan tatanan kehidupan baru, menanggalkan manusia lama kita dan hidup di dalam tatanan, hidup di dalam aturan yang baru. Dikatakan bahwa kalau kita biasa berbicara dusta, mulailah mempraktekkannya dengan berbicara yang benar. Bukan lagi dusta. Ayat yang ke-26.
Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mempraktekkan tatanan kehidupan baru dalam hidup kita. Hari lepas hari, menit demi menit, kita diminta untuk mempraktekkan. Kalau kita bisa marah, kita boleh marah, tetapi bagian firman Tuhan berkata, jangan sampai matahari terbenam. Jangan kau simpan amarahmu sehingga memberi peluang kepada iblis. Praktekkan hari demi hari. Ketika kita marah, berusahalah menyelesaikannya sebelum matahari terbenam. Dan karena ketika kita membiarkan kemarahan kita, berarti kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Ayatnya yang ke-28, mempraktekkan tatanan kehidupan baru. Ayatnya yang ke-28, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapilah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, dan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, mempraktekkan tatanan kehidupan baru artinya bahwa kita diminta untuk memaksimalkan diri kita, memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Yang tadinya kita malas, diminta di dalam mempraktekkan tatanan kehidupan baru, kita diminta untuk memaksimalkan dirinya. Dikatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja dengan keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya supaya ia membagikan sesuatu kepada orang lain. Memaksimalkan diri dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kita mempraktekkan tatanan kehidupan baru. Ayatnya yang ke-28, ayat yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Kalau mulut kita biasa kita pakai untuk menghujat, kita pakai dalam kehidupan lama kita, mulut kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membuat orang syak, membuat orang sakit hati, membangkitkan amarah orang terhadap apa yang kita katakan. Dalam mempraktekkan tatanan hidup yang baru, kita diminta untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Mempraktekkan tatanan kehidupan baru. Biasanya ngomong sembarangan, biasanya ngomong yang asal bunyi saja, yang tidak tepat. Tetapi dalam tatanan kehidupan baru, mempraktekkan kehidupan yang baru, tatanan yang baru di dalam Kristus. Keluarkanlah perkataan dari mulutmu yang membangun, yang menguatkan, yang meneguhkan, di mana diperlukan, supaya mereka yang mendengar dikatakan beroleh kasih karunia. Ayatnya yang ke-32 mau berkata kepada kita, kehidupan kita dalam mempraktekkan tatanan kehidupan baru, kita diminta untuk senantiasa hidup dalam ramah dan penuh belas kasih. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu bahwa hidup lama kita, hidup dengan tidak mengenal Allah, tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan membawa kita kepada kematian kekal, berada di dalam neraka. Hal yang menakutkan bagi setiap kita, bahwa kita akan ada di dalam api yang menyala-nyala selamanya, karena dikatakan hukuman yang kekal. Kalau kita tahu bahwa itu hal yang sangat menakutkan, hal yang sangat menyakitkan, pasti kita akan mau melakukan tatanan kehidupan baru di dalam Kristus. Kalau kita melakukan tatanan kehidupan baru di dalam Kristus, Dia menjanjikan hidup yang kekal,
hidup bersama dengan Dia. Di mana aku ada, di situ engkau ada. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saat ini kita hadapi, supaya kita bisa terhindar dari COVID-19, supaya kita tidak tertular oleh COVID-19, kita diminta untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan dengan ketat. Maka kita bisa terhindar, paling tidak meminimal kita untuk tidak tertular oleh virus ini. Demikian juga dengan firman Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, tatanan kehidupan baru di dalam Kristus yang harus kita terapkan sebagai orang percaya. Yang pertama, tinggalkan gaya hidup lama kita. Tinggalkan gaya hidup yang di dalam kebodohan kita sebagai manusia, yang tidak selaras dengan Kristus dan mengakibatkan perasaan yang tumpul, hilang kepekaan akan suara Tuhan, hilang kepekaan akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tidak tahu malu. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yang kedua, supaya tatanan kehidupan baru di dalam Kristus bisa kita nikmati, bisa kita terapkan, kita harus yang kedua, menyesuaikan diri kita dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Alasannya karena kita sudah mendengar, kita sudah belajar dan kita sudah menerima pengajaran dan terus hidup di dalam pembaharuan di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, praktekkanlah tatanan kehidupan baru. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dengan berkata benar seorang terhadap yang lain, tidak lagi berbuat dosa dan tidak memberikan kesempatan kepada iblis, memaksimalkan diri dan menjadi berkat, serta hidup ramah dan penuh belas kasihan seorang terhadap yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menguatkan kita untuk tetap hidup di dalam tatanan kehidupan baru bersama-sama Kristus dan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena kesempatan yang Engkau izinkan kami alami, sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami harus hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami boleh memasuki tatanan kehidupan baru, era baru dalam menghadapi COVID-19, bahkan era baru dalam kebangkitan kerohanian kami, dalam kebangkitan pengenalan kami akan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, mampukan kami untuk tetap berjuang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bahkan juga apa yang sudah menjadi ketetapan di dalam bangsa dan negara kami. Kami boleh mampu untuk mengikuti semua protokol kesehatan sehingga kami boleh tetap produktif dalam masa kehidupan tatanan baru ini. Berkati pemerintahan bangsa ini, berkati seluruh jajaran pemerintah yang ada, bahkan presiden, wakil presiden yang telah Tuhan taruh hikmat bersama dengan seluruh aparat pemerintah yang ada untuk bagaimana mengatasi pandemik COVID-19 ini, sehingga kami boleh memasuki babak baru dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat Tuhan atas Pulau Bali di mana kami ada, dengan tatanan hidup baru yang diperhadapkan kepada kami. Tolong supaya kami semua, masyarakat Pulau Bali, boleh taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan semua orang yang masuk di Pulau Bali boleh sungguh-sungguh menerapkan apa yang harus diterapkan dalam tatanan hidup yang baru ini, sehingga kami semua terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih Bapa, Hamba berdoa buat umat-Mu, buat jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dimampukan hidup dalam
era yang baru ini bukan hanya apa yang diperhadapkan secara kasat mata, tetapi dalam kehidupan rohani mereka boleh mempraktekkan, mereka boleh tetap hidup dan menerapkan tatanan kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Karena manusia lama mereka telah ditanggalkan. Biarlah mereka mampu untuk hidup selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang memampukan kami untuk masuk dalam kehidupan baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Renungkanlah firman Tuhan yang kau dengar dan lakukanlah di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan tetaplah menaruh pengharapan hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan memenuhi hidupmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.